Dari gambar ini, yang manakah gereja Kristus? Apakah gedung bangunannya, ataukah orang-orangnya? Mari kita bersama-sama mempelajari kebenaran yang penting ini, berdasarkan apa yang difirmankan Tuhan di dalam kitab sucinya. Sebagaimana seorang suami adalah kepala daripada istrinya, demikian juga Kristus adalah kepala daripada gerejanya. Gereja adalah tubuhnya Kristus. Artinya, hanya ada satu gereja, oleh sebab hanya ada satu Kristus. Walaupun gerejanya hanya satu, namun satu tubuh ini terdiri dari banyak anggota. Dan walaupun tubuhnya terdiri dari banyak anggota-anggotanya, namun kepalanya hanya satu, yaitu Kristus. Karena tubuh Kristus terdiri dari anggota-anggotanya, maka gereja Kristus bukan bangunan gedung, tetapi orang-orangnya. Satu gereja, yang terdiri dari satu kepala, yaitu Kristus, dan satu tubuh, yang terdiri dari banyak orang-orangnya. Itulah gereja Kristus. Bapa di surga ada gerejanya. Gerejanya bukan gedung katedral, bukan yang ditetapkan negara, bukan denominasi-denominasi. Gerejanya, yang adalah tubuhnya, terdiri dari orang-orangnya yang mengasihinya dan memelihara hukum-hukumnya. Inilah gerejanya Kristus. Di mana hadir 2 atau 3 orang di dalam namanya, disitulah Kristus berada. Karena di mana Kristus hadir, walaupun hanya di antara beberapa orang saja, inilah gerejanya Kristus. Karena kehadiran yang maha tinggilah yang membuat gereja adalah gerejanya. Sehingga tanpa kehadirannya, kumpulan orang-orang itu bukanlah gerejanya Kristus. Kehadiran Kristus tidak dapat dibatasi lokasi. Tempat yang gersang, padang belantara, maupun tembok penjara tidak dapat menghalang kehadirannya. Kemuliaannya telah menembusi tembok penjara, dan membanjirinya tempat-tempat yang gelap dengan terang kemuliaannya. Bapa yang menciptakan bumi ini, dan segala isinya, tidak berdiam di dalam bangunan-bangunan gereja, yang dibangun oleh tangan-tangan manusia. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kamulah gerejanya Bapa di surga, dan bahwa rohnya Bapa berdiam di dalammu? Bapa dan anaknya hadir melalui rohnya mereka. Roh Kudus itu adalah Kristus sendiri, namun bebas dan tidak terikat dari kemanusiaannya. Sehingga, Kristus mewakili dirinya sendiri, dengan kehadirannya di segala tempat, melalui Roh Kudusnya, yang maha hadir. Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihiku, peliharalah hukum-hukumku." Dan dia akan berdoa kepada Bapanya untuk memberikan kepada murid-muridnya penghibur yang lain, yang akan berdiam di dalam murid-muridnya selama-lamanya. Dan Kristus katakan bahwa dialah yang akan datang. Walaupun tubuh kemanusiaannya di surga bersama Bapanya, namun rohnya tetap hadir di dalam murid-muridnya, yang adalah gerejanya. Alasannya mengapa gereja-gereja sangat lemah dan siap untuk mati, karena musuh sudah berhasil untuk membuat mereka, untuk tidak bisa melihat bahwa penghibur itu adalah Kristus. Artinya, gereja yang menyangkal bahwa Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus, tetapi oknum selain Kristus, bukanlah gerejanya Kristus, karena hanya dengan berdiamnya Roh Kristuslah, gereja itu adalah gerejanya Kristus. Pengertian ini sama dengan Adam, jika dia menyangkal bahwa nafas kehidupannya itu bukan rohnya Kristus, maka Adam bukanlah tubuhnya Kristus,
karena firman roh kebenaran tidak berdiam di dalamnya. Di saat Adam dan Hawa percaya perkataannya setan, firman roh setanlah yang berdiam di dalam mereka, sehingga mereka bukan lagi gerejanya Kristus. Adam dan Hawa waktu mereka diciptakan adalah tubuhnya Kristus, karena roh Bapa dan Anak berdiam di dalam mereka. Namun waktu mereka menolak firman-Nya, dengan percaya doktrinnya setan, dan anjurannya bahwa Bapa berbohong kepada mereka, Adam dan Hawa jatuh. Mereka bukan lagi gerejanya Kristus. Firman Tuhan mengajarkan bahwa gereja yang jatuh adalah Babylon. Gereja yang awalnya murni menjadi gereja yang menolak kemurnian firman Tuhan. Untuk menerima doktrin setan dan bersekutu dengan musuh kebenaran, Adam dan Hawa menjadi Babylon jatuh. Babylon dikenal dengan karakternya yang tertulis di dahinya, yaitu misteri Babylon. Misteri Babylon mengajarkan doktrin bahwa Kristus bukan anaknya Bapa, karena dia adalah God, sama dengan oknum lain yang dipanggil sebagai Bapa. Doktrin ini mengajarkan bahwa ada satu God, Bapa God, Anak God, dan Roh Kudus God. Jadi satu God yang terdiri dari 3 God. Ini adalah ajaran Babylon, sementara firman Tuhan mengajarkan bahwa hanya ada satu God, yaitu Bapa. Satu Kristus, yang adalah anaknya Bapa. Dan Roh Kudus adalah kuasa nafas firman mereka, bukan oknum ketiga selain Bapa dan Anak. Ada orang-orang yang tidak mau mengakui bahwa Kristus adalah anak Bapanya, yang adalah God. Firman Tuhan mengatakan bahwa ini adalah manifestasi daripada antikristus. Dengan menyangkal Kristus sebagai anaknya Bapa, mereka pun menolak Bapa. Selanjutnya kita baca bahwa God adalah Bapanya Kristus dan Kristus adalah anaknya God. Kepada Kristus Bapa telah berikan posisi yang tinggi, sehingga dia dibuat menjadi sama dengan Bapanya. Artinya, Kristus tidak selalu sama dengan Bapanya, sebelum dia diangkat menjadi sama dengan Bapanya. Ini menunjukkan kebenarannya bahwa dia adalah anaknya Bapa. Waktu God mengatakan kepada anaknya di Kejadian 1 ayat 26, "Mari kami menciptakan manusia sesuai dengan image kami," setan cemburu, karena dia ingin untuk dikonsultasi mengenai penciptaan manusia. Dia ingin untuk mendapatkan posisi yang tinggi juga, sama seperti anaknya Bapa. Setanlah oknum ketiga, yang ingin mendapatkan posisi yang sama dengan Bapa dan anaknya. Roh Kudus bukan oknum ketiga selain Bapa dan anaknya. Roh Kudus adalah Kristus sendiri, tanpa unsur kemanusiaannya dan bebas dari kemanusiaannya. Waktu Bapa memberikan anaknya bagi manusia, Kristus menjadi manusia, dan tetap akan mempertahankan kemanusiaannya untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Kristus waktu kembali ke surga, Bapanya menggantikan kehadiran anaknya dengan roh anaknya, sebagai pengganti kehadiran anaknya di bumi, dalam kemanusiaannya. Dengan demikian, Kristus selalu hadir bersama murid-muridnya, walaupun tanpa oknum tubuh kemanusiaannya. Itu sebabnya Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, yang adalah gerejanya, "Aku akan tetap bersama-samamu selalu." Tanpa kehadirannya melalui rohnya, murid-muridnya bukan gerejanya. Karena gerejanya Kristus hanyalah gerejanya, jikalau rohnya hadir di dalam mereka. Sebelum Kristus disalibkan, dia mengatakan kepada murid-muridnya, bahwa dia perlu pergi ke Bapanya di surga. Dan Bapa akan memberikan kepada mereka Roh Kudus, yang kita mengerti adalah Kristus sendiri, tanpa tubuh kemanusiaannya. Itu sebabnya, walaupun Kristus mengatakan bahwa penghibur yang lain nanti akan datang, namun, yang akan datang adalah dirinya sendiri, waktu dia mengatakan bahwa "Aku akan datang."
Aku tidak menginginkan gerejaku tanpa kehadiran Rohku, oleh sebab itu, aku akan datang kepadamu. Janji kedatangannya digenapi pada hari Pentekos, di saat murid-muridnya sedang merayakan Fis Buah Sulung pada waktunya. Di saat itulah, Roh Kristus diberikan tanpa batas. Di dalam Kristus berdiam Rohnya Bapa, sehingga Kristus adalah tubuhnya Bapa dan Bapanya adalah kepalanya. Demikian juga dengan gerejanya. Karena Rohnya Kristus berdiam di dalam gerejanya, sehingga murid-muridnya adalah gerejanya, karena kehadiran Rohnya di dalam mereka. Kalau Roh Kudus adalah oknum selain Kristus, sehingga Roh itu tidak berdiam di dalam tubuhnya Kristus, maka oknum Roh Kuduslah yang berdiam di dalam murid-muridnya. Dengan demikian, murid-muridnya Kristus bukanlah gerejanya Kristus. Karena gerejanya, hanyalah gerejanya Kristus kalau Rohnya Kristus, yang berdiam di dalam tubuhnya, yang berdiam di dalam murid-muridnya. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa walaupun Kristus dan Roh Kudus adalah God, namun Roh Kudus bukan Kristus. Sehingga Roh Kudus bukan rohnya Kristus, melainkan oknum yang lain selain Kristus. Dengan ajaran doktrin Trinitas ini, kita bisa mengerti bahwa tidak ada gerejanya Kristus di bumi ini. Yang ada adalah gerejanya oknum ketiga, yang namanya adalah Roh Kudus. Doktrin ini berusaha untuk menggantikan fondasi gereja Kristus dari batu ke pasir. Sehingga, sementara orang-orangnya mengaku sebagai gerejanya Kristus, namun fondasinya adalah pasir dan bukan batu, dan di saat badai menimpa, karena fondasinya bukan batu, tetapi pasir, rumah yang tidak dibangun oleh Kristus ini akan jatuh. Dan dahsyatlah jatuhnya. Gereja yang membangun fondasinya di atas pasir, yang jatuhnya pasti, adalah Babylon. Babylon sudah jatuh, sudah jatuh. Setan akan bekerja mujizat-mujizatnya untuk menipu. Dia akan menetapkan kuasanya sebagai kuasa yang tertinggi. Gereja Kristus kelihatannya sudah mau jatuh. Namun gereja Kristus tidak jatuh, karena didirikannya di atas batu kebenaran firman Tuhan. Gereja Kristus mengerti bahwa Kristus adalah anak Bapa, dan Roh Kudus adalah rohnya Bapa dan rohnya Kristus, bukan oknum ketiga di surga. Dan di atas kebenaran inilah gerejanya didirikan. Itulah sebabnya gereja Kristus tidak akan jatuh. Yang berguguran di saat ini adalah mereka yang tidak berfondasi kebenaran ini. Sekam terpisah dari gandum. Orang-orang berdosa di Sion akan tersingkir dari Sion. Sion adalah Yerusalem di surga, gereja Kristus yang nama anggotanya tercatat di surga. Anggotanya termasuk malaikat, yang jumlahnya tak dapat dihitung. Walaupun gerejanya di bumi ditiup badai yang keras, tapi gereja Kristus tidak bisa jatuh, karena mereka hidupnya berdasarkan setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Sebagaimana setan tidak pernah dapat menjatuhkan Kristus dalam setiap penggodaannya, gereja Kristus pun demikian. Ini disebabkan karena roh Bapa yang berdiam di dalam anaknya, berdiam juga di dalam gerejanya.
Sementara gereja yang tidak berfondasi Kristus sebagai anak Bapa, semuanya tersingkir dari Sion di saat badai keras meniup. Banyak yang namanya tercatat pada catatan keanggotaan gereja di bumi, namun nama mereka tidak tercatat di buku kehidupan domba di surga. Mereka bukan gerejanya Kristus, karena gerejanya Kristus terdiri dari orang-orang yang namanya tercatat di Sion surga. Merekalah yang akan tersingkir dari Sion di saat angin badai meniup dengan keras. Namun, gereja Kristus akan tetap berdiri teguh di atas fondasi batu yang tidak dapat digoyang. Mereka yang namanya tidak tercatat di buku kehidupan domba akan menyembah Dia. Dia adalah malaikat yang mau diangkat menjadi sama dengan Bapa. Dia yang mau membunuh bayi Kristus di Bethlehem. Dia yang minta Kristus untuk jatuh tersungkur dan menyembah Dia di padang belantara. Dialah yang cemburu terhadap Kristus, karena Dia tidak dikonsultasi Bapa dalam rencana penciptaan bumi kita ini. Dia akan sekali lagi mengundang-undangkan hari Minggu sebagai hari yang perlu dipelihara, dan menuduh gereja Kristus sebagai penyebab bencana alam, karena mereka tidak menguduskan hari Minggu sebagai hari Sabatnya. Dan mereka yang namanya tidak tercatat di buku kehidupannya domba, akan menerima tanda di dahi mereka. Tanda ini bukan tanda yang kelihatan, melainkan karakter mereka yang dibentuk oleh doktrin yang bukan keluarnya dari mulut Tuhan. Sementara, 144.000 bersama-sama dengan Kristus berdiri di Bukit Sion. Dan di dahi mereka tertulis nama Bapa, yang adalah karakternya, yang diungkapkan secara tertulis pada hukum-hukumnya, statutes dan judgments-nya. Merekalah yang mengikuti Kristus melalui setiap firman-Nya, kemana saja Dia pergi. Karakter Bapa dimeteraikan di dahi mereka oleh Roh-Nya Anak Bapa yang berdiam di dalam mereka. Mereka bersama-sama dengan jumlah yang tidak bisa terhitung banyaknya, adalah gereja Kristus di bumi, sementara nama mereka semua tercatat di surga. Merekalah tubuh Kristus. Dan karena Roh Kristus selalu berdiam di dalam Kristus, mereka pun akan untuk selama-lamanya adalah gerejanya Kristus. Setan dengan malaikat-malaikatnya dan pengikut-pengikutnya, dosa dan efek-efek dosa akan semua lenyap untuk selama-lamanya. Tetapi gerejanya Kristus, bersama dengan Bapa dan Anak Bapa, dan seluruh jagat raya yang diciptakan Bapa melalui Anaknya, akan hidup selama-lamanya tanpa mengenal akhirnya. Inilah yang dijanjikan Bapa bagi siapa saja yang percaya di dalam Anaknya, tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal.